Kita lihat ISG mampu memperpanjang rally bullish-nya di level 7 ribuan begitu ya, menembus level 6.900. Analisa Anda seperti apa, Susi? Ya, jadi sebenarnya kan saya sempat singgung pada pekan kemarin ya, Bunga ya, bahwa ISG harusnya mampu bertahan di level 7.000. Karena sebenarnya kenaikan Mhm. ISG hari ini sebenarnya memang belum mencerminkan fundamental sih, tapi Oke. justru karena kenaikan dari saham-saham IPO, kemudian ada saham-saham dari Prajogo Pangestu, ada Brand, PTRO, Cuan, ini kan market cap-nya kan juga Mhm. cukup besar. Ditambah lagi IPO itu, jangan salah loh, IPO itu sebenarnya mampu menyerap setengah dari transaksi hari ini. Jadi sebenarnya kalau Oke. kita lihat transaksi hari ini itu, wow cukup banyak ya. Tadi waktu siang saya Mhm. masih ngecek 11 triliun, sekarang sudah 19 triliun rupiah nih Oke. kalau kita lihat. Jadi sebenarnya saham-saham IPO itu kan ada CDA, Koin yang masih naik ya, ada Blok juga, ada Mhm. PSTT. Itu sebenarnya mereka sudah menyerap sekitar market cap-nya 8 triliun, Bunga. Mhm. Itu mereka berempat saja sudah menyerap 8 triliun, berarti sudah Mhm. hampir setengah transaksi hari ini. Mhm. Ditambah Mhm. lagi ada kenaikan dari Brand, PTRO, Cuan yang dimana sudah keluar dari pemantauan khusus ya MSCI, dan Mhm. mungkin ada potensi nanti bisa masuk di MSCI sehingga mendorong ketiga saham Prajogo Pangestu hari ini kompak menguat. Makanya kalau Bunga perhatikan Mhm. hari ini ada beberapa sektor yang menguatnya sangat signifikan ya. Ada Ya. energi 3,57%. Mhm. Sebenarnya itu bukan karena kenaikan saham-saham energi, itu Mhm. karena kenaikan saham PTRO yang ini hari ini ARA ya di 25%. Ya. Kemudian di basic industry itu bukan kenaikan dari saham-saham emas sebenarnya, tapi justru Mhm. kenaikan dari saham-saham ada TPIA, kemudian juga ada saham-saham dari Prajogo Pangestu, ada Ya. BRPT hari ini yang naiknya di sekitar 17%. Mhm. Kemudian infrastruktur naiknya hingga 4%, ini jarang banget gitu ya. Ya. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada kenaikan dari saham Brand yang dimana naik hingga 19,67%. Jadi bukan kenaikan dari banyak saham, tapi Mhm. satu saham mampu menopang kinerja sektor akhirnya mencatatkan berpengaruh terhadap ISG hari ini. Oke, baik. Nah, itu kan kalau tadi kinerja IHSG pada hari ini perdagangannya cukup moncer begitu ya, karena memang ada saham-saham IPO atau yang baru saja IPO yang menjadi penguat begitu ya untuk pergerakan IHSG di perdagangan hari ini. Tapi berbanding terbalik, Susi, dengan rupiah yang saat ini mengalami pelemahan karena menanti juga keputusan dari BI begitu ya, soal BI rate. Nah, ini analisa Anda seperti apa? Iya, cuman memang sayangnya rupiah kita agak loyo hari ini Ya, ya. Kayak loyo. Bunga hari ini agak sedikit loyo juga ya, mirip kayak rupiah hari ini ya Bunga ya. Jadi kalau Semangat loh kita hari ini saya loh. oke. Jadi sebenarnya kalau rupiah kenapa nggak sejalan sama Mhm. ISG? Kan tadi saya sempat bilang sebenarnya ISG hari ini bukan kenaikannya itu bukan mencerminkan fundamental, tapi Oke. memang karena beberapa saham-saham tertentu. Nah, Mhm. rupiah kita ini sebenarnya sudah mencerminkan fundamentalnya Fundamentalnya. gitu. Karena kan satu sisi memang ekonomi kita kan tumbuhnya masih di bawah 5%. Ditambah lagi kita ada menjelang RDGBI yang Ya. kemungkinan proyeksinya gitu ya Bunga itu akan kembali menahan suku bunga. Mhm. Kemudian ditambah satu sisi kenapa indeks dolar makin menguat juga terhadap mata uang lainnya terutama di Asia, ya karena satu sisi kenaikan tarif-tarif Trump ini akan menopang kinerja dan juga kemungkinan akan membuat Amerika Serikat ini nggak defisit lagi, tapi justru Oke. surplus. Tentu saja ketika dia bisa surplus, kan dolarnya yang justru diuntungkan. Makanya hal itu Mhm. memang mendorong akhirnya mata uang lainnya termasuk rupiah kita masih melemah saat ini. Oke, berarti kalau misalnya memang tidak mencerminkan fundamental begitu ya untuk pergerakan IHSG hanya karena tadi ada saham-saham IPO begitu yang menjadi penguat, apakah artinya penguatan IHSG di pekan ini itu juga masih dipengaruhi oleh IPO? Nah, ini sampai kapan nih kira-kira, Susi? Apakah pekan depan kemudian akan mencerminkan fundamentalnya atau seperti apa? Kalau ditanya sampai kapan, menurut saya adalah sampai investor dan para pemegang saham tuh bosen megangnya ya. Oke. Iya, karena memang begitu. Karena gini loh, saham-saham IPO itu rata-rata mindset Mhm. pemegang sahamnya itu bukan untuk jangka panjang. Mhm. Ya, apalagi yang punya sosok-sosok di balik nama-nama emiten tersebut Baik. dan juga memang salah satunya dari sisi valuasi penggunaan dana IPO. Mhm. Biasanya untuk timing jangka pendek aja gitu Mhm. ya Bunga. Jadi kalau misalkan nanti momennya arahnya udah beres, udah nggak arah lagi, biasanya akan ada aksi Bosan. jual Oke. gitu ya. Karena dari 8 IPO, 4 ini udah mulai tumbang nih gitu ya, sudah mulai Mhm. melandai. Mhm. Sisa 4 yang memang masih punya Arah potensi. terus ya? Iya, arah nggak capek-capek gitu ya untuk naik. Nah, tapi justru patut diwaspadai sampai Mhm. kapan arahnya. Kalau sudah pasarnya sudah jenuh beli gitu Mhm. akhirnya melakukan penjualan, menurut saya itu pasti akan berpengaruh sekali terhadap kinerja dari ISG. Jadi Mhm. kalau teman-teman perhatikan, kenaikan ISG di sepekan kemarin yang hampir 3%, Mhm. itu murni didorong oleh saham-saham IPO. Mhm. Karena kalau teman-teman perhatikan, ya biasanya kayak saham-saham yang fundamentalnya baik, Mhm. perbankan justru kan kemarin di sepekan kemarin itu dominan cenderung melemah Iya. gitu ya. Mhm. Tapi kok ISG-nya justru menguat signifikan.
Ya karena tadi yang saya bilang, market cap dari 4 IPO saja itu sudah memakan 8 triliun market cap gitu. Jadi memang tentu saja itu bisa menopang pergerakan IHSG secara harian. Oke, baik, menarik sekali ya Susi. Dan ini juga tadi disclaimer on ya, begitu. Oh ya, disclaimer. Disclaimer on. Jadi untuk para investor tentunya keputusan tetap berada di tangan Anda.